Bahkan ketika Najwa misalnya bilang soal apa yang akan dilakukan terhadap pelaku penyiraman air keras, Presiden nggak defensif. Presiden bilang, cari, usut tuntas, saya tidak akan lindungi. Ada nggak pers yang dibungkam selama masa Presiden Prabowo? Ada nggak Presiden Prabowo sendiri melaporkan media tertentu? Bahkan Presiden Prabowo mengundang jurnalis berkali-kali ke kediamannya untuk berdiskusi. Kita berjumpa lagi dalam siaran Mikrofon Hasan Nasbi, dan video ini kita tag di hari Jumat, tanggal 27 Maret tahun 2026. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Lebaran, mumpung masih suasana Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah teman-teman, satu hari menjelang Lebaran kemarin, itu kita disuguhkan tayangan video Presiden dari Hambalang. Presiden menerima para jurnalis senior, pakar politik, geopolitik, internasional, serta pakar ekonomi yang menyelenggarakan diskusi tanya jawab dengan Presiden. Mulai dari pertanyaan yang ringan-ringan sampai pertanyaan yang berat dan sensitif. Dan semua itu dijawab dengan baik dan dengan terbuka oleh Presiden. Nah, saya ingin, karena saya terlibat dalam kegiatan itu, ya walaupun terlibatnya bukan sebagai penanya ya, sebagai orang yang mengatur lalu lintas diskusi pada saat itu, saya ingin hari ini membahas cerita di balik layarnya lah. Cerita di balik layar di diskusi di Hambalang itu dalam kegiatan Presiden Menjawab. Yang saya lihat ya, kegiatan ini mungkin akan menjadi kegiatan rutinnya Presiden. Karena sudah pernah diselenggarakan pertama kali waktu itu dengan mengundang jurnalis senior. Kalau yang kedua itu diundang juga, tapi sebenarnya Presiden tidak ingin direkam, karena Presiden lebih ingin mengundang para podcaster, para influencer, kemudian para jurnalis senior, diundang sebagai teman, bercakap-cakap. Tapi pada saat itu, pada saat momen kedua itu, ada beberapa orang yang tetap ingin direkam, karena buat kepentingan channelnya mereka. Sama buat kepentingan konstituen mereka pengen tetap minta direkam. Walaupun Presiden mungkin pada saat itu lebih ingin mengundang mereka sebagai teman dan bercakap-cakap. Dan yang ini sebenarnya kalau secara tidak resminya yang ketiga kemarin itu. Presiden mengundang orang di round table itu adalah acara ketiga, tapi secara ofisial dalam kegiatan Presiden Menjawab itu kegiatan yang kedua. Ada beberapa hal yang menarik menurut saya di sana. Yang pertama tentu saja buat saya pribadi. Saya ini kan pernah bekerja dengan Presiden Prabowo sebagai salah satu anggota kabinet. Kemudian saya sudah diberhentikan oleh Presiden pada tahun lalu, bulan September tahun lalu. Tapi kemudian dilibatkan lagi, diajak kembali oleh Presiden dalam kegiatan ini, dan di sana membuat saya merasa tidak dilupakan oleh Presiden, gitu. Jadi diingat, dihargai oleh Presiden, malah diminta untuk menjadi orang yang mengatur lalu lintas diskusi tersebut. Biasanya kan yang diminta mengatur lalu lintas diskusi ini kan para pembawa berita, para anchor gitu ya, para penyiar, karena dalam kegiatan yang pertama itu yang membawakan ini adalah seorang pembawa acara, Valerina Daniel. Dan buat saya ini tentu sebuah pengalaman pertama kalinya dalam dua hal. Pertama kali jadi moderator seumur hidup, karena sebelumnya belum pernah saya jadi moderator, dan moderatornya langsung jadi moderator Presiden gitu. Dalam kegiatan moderator Presiden. Jadi buat saya ini sebuah penghargaan yang luar biasa. Yang kedua, saya ngelihat ini kan tidak banyak pemimpin di dunia, bahkan pemimpin yang mengaku demokratis sekalipun, pemimpin dari negara-negara demokrasi sekalipun, sanggup melakukan kegiatan seperti ini. Ini kan bukan wawancara one on one selama 45 menit atau 1 jam. Ini kan kegiatan kayak seperti sidang disertasi, diuji oleh 6 orang par excellence, orang-orang yang menjadi
pakar dan extraordinary di bidangnya masing-masing, melontarkan pertanyaan-pertanyaan paling berat dan paling tajam mereka kepada presiden. Kan seolah-olah presiden diuji itu. Dan ini bukan 45 menit, bukan 1 jam. Ini kalau total, ya on the record maupun off the recordnya selama 7 jam. Karena kita baru bubaran itu mungkin jam 1 dini hari. Atau setengah 2, sorry, jam 2 dini hari kita baru bubaran. Ya. Dan yang on the record itu selama 4 jam. Anda kan bisa lihat tayangannya tuh. Ada 2 jam part 1, ada 2 jam part 2. Itu non-stop. Kita paling break berapa ya? Kita break mungkin 15-20 menit ya. Untuk ke kamar mandi, untuk minum, untuk segala macam. Dan ini menunjukkan beberapa hal. Pertama, menunjukkan stamina dan daya tahan presiden untuk berdiskusi hal yang berat sekalipun, itu luar biasa. Yang kedua kan perlu open mind. Karena yang bertanya ini kan dari berbagai macam kalangan. Ada yang dekat dengan pemerintah, ada yang setengah-setengah lah. Kadang dekat dengan pemerintah, kadang kritis terhadap pemerintah, tapi ada yang juga konsisten oposan terhadap pemerintah. Dan ini kan selain butuh stamina, juga butuh keterbukaan pikiran. Dan saya melihat Presiden Prabowo untuk pertama kalinya, ini kan saya baru pertama kali nih, untuk pertama kalinya dalam durasi yang panjang. Kalau dulu saya kan ketemu Presiden Prabowo sebelum Pilpres itu mungkin 2 jam. Kita diskusi intens gitu. Satu sesi itu paling 2 jam, dan itu saya juga udah kagum tuh. 2 jam kita bicara banyak hal yang berat-berat dan beliau tahan meladeni itu. Dan hari ini sudah next level lagi nih. Saya melihat diskusi 7 jam non-stop dengan 4 jam diantaranya itu on the record, artinya direkam dan kemudian bisa ditayangkan ke publik. Itu sungguh sangat hal yang luar biasa. Yang berikutnya, pertanyaannya kan beragam, dari mulai ekonomi, mulai dari kondisi geopolitik, mulai dari soal ketahanan energi, sampai kepada program-program prioritas pemerintah, tapi presiden bisa jelaskan dengan baik. Bahkan presiden bisa menjawabnya dengan lugas, dengan tepat sasaran, dan menyajikan data-data yang relevan yang dibutuhkan oleh si penanya maupun oleh masyarakat luas. Nah, tapi kegiatan yang sangat bagus seperti ini pun, ya, dan saya yakin akan menjadi kegiatan rutin presiden setiap beberapa bulan sekali untuk menjawab keingintahuan publik, itu masih saja ada orang-orang yang dengan sengaja memframing itu biar masyarakat salah paham. Mencoba untuk mendiskreditkan itu seolah-olah kegiatan itu jadi kegiatan yang jelek. Atau mencoba mendiskreditkan itu seolah-olah itu kegiatan yang gimmick untuk sebagai entertain publik. Nah, ini mungkin harus kita luruskan. Memang di kita itu banyak orang yang ngerasa paten. Ya, jadi ngerasa dirinya paten, tapi yang paten beneran tuh sebenarnya mungkin ya lebih sedikit jumlahnya. Dan yang komentar-komentar miring ini lebih banyak disampaikan oleh orang-orang yang ngerasa sok paten tadi. Seolah-olah mereka bisa lebih baik, atau seolah-olah kalau ada mereka keadaannya akan lebih baik, atau diskusinya akan lebih baik. Atau seolah-olah presiden itu ya nggak ada baik-baiknya. Nah, coba kita bacakan beberapa komentar-komentar yang menurut saya apa sih ini orang gitu. Sudah seterbuka itu presiden menjawab berbagai pertanyaan, tapi tetap mau di-framing dan mau mengarahkan publik mereka dengan pendapat-pendapat yang sengaja untuk buat salah paham. Ada yang bilang begini, Mbak Najwa Shihab yang terhormat, terima kasih sudah membuka banyak topeng dan publik makin paham bahwa begitulah aslinya, ngeri-ngeri sedap. Ada juga yang bilang ini adalah momen kesurupan, Prabowo kesurupan saat diwawancarai oleh Najwa Shihab. Wowo ini salah satu penghalang orang masuk surga. Lihat dia ngomong bawaannya pengen banget maki-maki. Terus kata-kata yang harus ditit gitu. Ini yang pertama, kalimat yang bilang itu membuka topeng. Justru orang ini yang sebenarnya topengnya sedang dia buka sendiri. Orang ini kan juga pernah diundang oleh presiden. Baru selesai diundang oleh presiden tuh kayak orang paling paten dia sedunia waktu itu. Mungkin sehari berapa podcast dia datang waktu itu. Datang ke podcast A, podcast B, podcast C, sampai podcast Z mungkin dia datang. Luar biasa sekali. Dan dia memframing seolah-olah Pak Prabowo sudah bersama dia. Atau dia berhasil mempengaruhi Presiden Prabowo sehingga mengikuti agenda dia. Ini orang ini nih. Tapi setelah berselang seminggu, 2 minggu, kok tanda-tandanya Presiden Prabowo tidak seperti yang dia omongin. Karena sebenarnya yang dia bicarakan itu
pada waktu itu setelah ketemu presiden itu bukan apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo, tapi keinginan dia, harapan-harapan dia bungkus seolah-olah itu diiyakan oleh Presiden Prabowo. Setelah seminggu dia merasa Presiden Prabowo tidak sesuai keinginan dia, balik dia ke setelan aslinya. Dia membuka topengnya sendiri dan hari ini dia sudah dengan wajah aslinya. Justru dia yang membuka topengnya sendiri setelah ketemu dengan Presiden Prabowo. Kemudian harapan-harapan dia tidak sama seperti yang disampaikan dan dilakukan oleh Presiden Prabowo setelah itu, dia buka sendiri topengnya, balik lagi dia ke laptop. Balik dia ke setelan awal. Tapi kalau mau dicermati, ada orang yang bilang Presiden Prabowo aslinya emosional, temperamental. Kalau saya dekat dengan banyak tokoh politik. Momen-momen tingginya nada Presiden Prabowo dalam berdiskusi, nggak ada sepersepuluhnya Ahok. Saya juga dekat dengan Ahok. Ahok di belakang layar maupun di depan layar mungkin 10 kali lebih emosional dan lebih temperamental dibandingkan Pak Prabowo. Tapi nggak ada tuh orang yang bilang misalnya ini pemimpin emosional atau misalnya pemimpin temperamental yang cenderung otoriter. Kenapa ketika Pak Prabowo hanya sedikit tinggi nadanya? Karena ingin mengemphasize, menekankan pendirian dia. Ingin menekankan supaya orang paham dengan apa yang dia maksud, kemudian dianggap sebagai kesurupan. Dianggap sebagai terbuka topengnya. Di bagian mana? Selama 4 jam on the record itu Anda lihat Presiden kesurupan nggak? Atau Anda lihat Presiden mampu menjawab semuanya dengan lugas, dengan taktis, dan didukung oleh data? Jujur aja. Orang-orang sok paten ini berani jujur nggak untuk menilai itu secara keseluruhan? 4 jam loh. Ini orang ini di-challenge di media sosial aja kesurupan dia. Di-challenge dengan 1 kalimat, 2 kalimat aja di media sosial bisa kesurupan mereka. Sekarang mereka menilai Pak Presiden yang kesurupan. Kalau Anda bilang tayangan Presiden Prabowo menghalangi mereka Anda masuk surga, Andanya dari sananya sudah seperti itu. Nggak ada Presiden Prabowo juga kerja Anda maki-maki. Kan ada influencer-influencer yang mengesankan diri sebagai pejuang justice warrior, keadilan social justice warrior, pejuang keadilan sosial, kata-katanya kasar. Mau ada Presiden Prabowo, mau Presiden siapapun, kata-katanya kasar. Asal tidak sesuai dengan keinginan dia dan harapan dia akan berkata-kata kasar gitu. Jadi ini penilaian yang tidak objektif dan tidak berdasar terhadap tayangan tersebut. Saya melihat selama 7 jam, baik yang on the record maupun off the record, gak ada presiden emosional. Kalau presiden ada sisi nadanya tinggi, lebih untuk menekankan pendapat dia supaya orang mengerti dan tidak marah-marah. Karena itu di sesi off the record, itu ketawa-ketawa. Itu penuh dengan ada yang perdebatan yang keras, tapi ada juga yang ketawa-ketawa dan cair sekali. Dan semua diakhiri ketika pulang tuh dengan kondisi yang puas. Saya melihat wajah-wajah orang yang hadir di saat itu, baik yang smooth, baik yang halus cara bertanya, maupun yang frontal cara bertanya, semua pulang dengan puas. Karena apa? Jawabannya ada. Mereka merasa mendapatkan jawaban yang tegas dan lugas dari presiden. Ada lagi yang bilang begini nih, mengomentari negatif. Seolah-olah dengan adanya sisi sedikit emosionalnya Presiden Prabowo itu kemudian di-framing sebagai kekhawatiran gaya Orde Baru muncul kembali. Ada yang bilang begini nih, paham kan kenapa Prabowo tidak suka kebebasan pers? Ya karena ini, bagi diktator kayak dia, pertanyaan dan kontra-argumen adalah hal subversif yang bisa menggoyang kekuasaan dan ilusi stabilitas. Buat dia, semua harus satu komando, persis rezim militeristik yang dia bangun. Ada komentar kedua nih, habis nonton video interview Pak Prabowo dengan Najwa dan kawan-kawan, menurut gue ini orang kelihatan nggak ada niat jahat, tapi keras kepala banget. Udah ketebak sih dari awal orangnya begitu, kayak nggak ada gunanya kita bacot di sini, nggak akan berubah pikirannya. Ada nggak pers yang dibungkam selama masa Presiden Prabowo? Ada nggak Presiden Prabowo sendiri melaporkan media tertentu? Bahkan Presiden Prabowo mengundang jurnalis berkali-kali ke kediamannya untuk berdiskusi.
baik diskusi on the record maupun off the record. Diskusi off the record itu banyak sekali informasi sensitif di sana. Dibuka oleh presiden. Itu kan cuman nggak boleh tayang di kanal resmi. Tapi kan presiden juga tahu ketika diskusinya walaupun disebut off the record, ini orang kan akan pasti bergunjing lagi di belakang soal informasi off the record itu. Di WA group lah nanti dibuka oleh para peserta diskusi, di tongkrongannya dibuka, ya, di tempat kerjanya dia buka informasi-informasi A1. Kan orang kalau mendapatkan informasi off the record itu kan seolah-olah punya rahasia negara. Informasi A1, dia pasti pulang dari rumah tuh langsung ngomong tuh sama orang terdekat dia. Besoknya dia ngoceh lagi tuh. Selain untuk menunjukkan bahwa dia punya informasi A1, sekaligus untuk menunjukkan bahwa dia orang penting yang punya informasi yang nggak diketahui oleh publik dari media mainstream. Dan presiden paham itu kok. Dan informasi itu sudah pasti menyebar sejak hari pertama, hari kedua sudah pasti menyebar juga. Informasi off the record itu. Informasi on the record-nya lebih banyak lagi karena 4 jam. Dan nggak ada yang dibredel. Nggak ada yang diatur-atur. Di kanalnya Najwa ini aja yang ditayanginnya, enggak. Di kanalnya Mardigu, ini aja yang kamu tayangin, nggak ada. Tanya aja sama mereka, ada yang diatur-atur nggak? Ada yang boleh tayang, nggak boleh tayang? Tanya aja sama yang lain-lain, apakah misalnya ini, wah ini aja, dari 4 jam diskusi cuma 5 menit aja yang boleh tayang, ada nggak begitu? Ini 4 jamnya tayang semua. Jadi nggak ada kebebasan pers yang diganggu. Terus ada yang bilang, wah ini percuma aja kita bacot nih, masukan ini, masukan itu, tapi presiden tetap kokoh dengan pendirian dia, tetap keras kepala. Anda sedang berbicara tentang pemimpin. Pemimpin-pemimpin yang hebat itu, pemimpin-pemimpin yang besar itu adalah orang yang teguh keyakinannya dan tidak mudah goyang keyakinannya. Kalau Anda ketemu dengan pemimpin yang mudah goyang keyakinannya, dia mungkin nggak layak jadi pemimpin. Justru pemimpin itu, dalam bahasa yang negatif mungkin memang keras kepala. Cari aja pemimpin-pemimpin dunia. Dan keras kepala itu bukan berarti tidak terima masukan. Tapi karena dia punya keyakinan yang teguh untuk melakukan sesuatu. Dia sangat yakin untuk mewujudkan sesuatu. Makanya pemimpin-pemimpin besar itu seperti kutipan dari William Ernest Henley yang diulang-ulang oleh Nelson Mandela. Karena Nelson Mandela menggambarkan dirinya seperti itu. Anda juga bisa tonton dalam film Invictus. Nelson Mandela ngomong bahwa I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Ya memang dia yang jadi nahkoda untuk pikiran dia itu dia sendiri. Tidak gampang diombang-ambing oleh angin, oleh cuaca, oleh informasi-informasi, oleh argumen-argumen orang. Tapi bukan berarti dia tertutup. Tapi karena dia sudah sampai di level pemimpin tertinggi, tentu pemikiran dia, keyakinan dia, analisa dia, data dia sudah jauh lebih matang dibandingkan orang-orang kebanyakan. Sehingga butuh kerja keras untuk membuat kontra argumen terhadap keyakinan presiden. Butuh data yang jauh lebih komprehensif untuk membuat presiden berubah pikiran. Kenapa? Karena presiden punya semuanya. Punya semua informasi. Karena presiden sudah melalui tahapan-tahapan sehingga dia yang menjadi master terhadap takdir dia. Dia menjadi kapten terhadap jiwa dia. Justru kalau Anda tiap ada orang datang, si A datang berubah pikiran, si B datang berubah pikiran, si C datang challenge berubah pikiran, mungkin orang itu tidak layak jadi pemimpin. Justru kekeras kepalaan itu yang Anda framing sebagai hal negatif adalah bentuk keyakinan yang teguh dari seorang pemimpin. Dan Anda silakan lihat pemimpin-pemimpin besar di Republik ini maupun di dunia luar pasti punya ciri khas yang hampir sama. Soal apa? Soal keteguhan, keyakinan, dan kedisiplinan dia terhadap apa yang mau dia lakukan. Ini penjelasannya. Dan Presiden Prabowo dalam acara itu bukannya nggak terbuka. Bahkan ketika Najwa misalnya bilang soal apa yang akan dilakukan terhadap pelaku penyiraman air keras, Presiden nggak defensif. Presiden bilang cari, usut tuntas. Saya tidak akan lindungi. Waktu Najwa bilang apakah Bapak mempertimbangkan untuk membentuk tim independen, Presiden bilang bisa kita pikirkan. Itu kan selalu ada pintu yang dibuka, tapi bukan berarti Anda bisa ayun-ayun dan ombang-ambing seorang presiden dengan kontra argumen.
Kalau presiden gampang berubah habis ketemu 1 orang, 2 orang, 3 orang, ya berarti dia nggak punya pendirian yang kuat. Dia tidak punya keyakinan yang teguh. Jadi Anda harus lihat dulu objek yang Anda nilai itu siapa. Karena dia pemimpin, apalagi pemimpin negara, dia harus punya keteguhan pendirian. Jadi itu. Dan banyak hal loh yang kemudian ada masukan dari para pakar-pakar ini kemudian diterima oleh presiden, dan presiden setuju ketika Khatib Basri bicara soal lapangan kerja yang tidak hanya membuka lapangan kerja, tapi lapangan kerja yang baik dan bagus, termasuk soal penghasilan, presiden setuju. Itu bentuk keterbukaan. Nah, jadi memang ini yang komentar-komentar negatif itu lebih banyak karena memang benci. Dari sononya udah benci. Jadi dari sekian banyak pembicaraan yang dinilai yang soal ini agak-agak emosi ini dikit. Nah, ini kalau emosi ini otoriter nih. Pemimpin yang nggak emosian juga bisa otoriter. Nggak ada urusan emosian dan nggak emosian dengan pemimpin otoriter. Yang senyum-senyum, Pak Harto juga dulu nilai pemimpin otoriter oleh pejuang-pejuang demokrasi, tapi pernah lihat Pak Harto marah nggak? Makanya jurnalis-jurnalis asing menilai Pak Harto sebagai the smiling general. Anda mau bilang Ahok pemimpin otoriter nggak? Karena dia meledak-ledak. Jadi pisahkan itu. Jangan kemudian pukul rata semuanya. Banyak orang yang pemarah itu hatinya lembut. Banyak orang yang kelihatan galak itu bunuh laba-laba aja nggak sanggup. Jaring laba-laba di rumah Pak Prabowo itu nggak bisa nggak boleh diotak-atik, semut nggak boleh diusir. Kan rumahnya di tengah-tengah hutan, bahkan di kawasan dapur itu ada laba-laba yang sudah gede sekali, yang nggak boleh diganggu hidupnya. Kalau ada anjing liar main ke rumah Pak Prabowo merasa nyaman, ya sudah jadi anjing di rumah itu. Kalau ada kucing liar yang kebetulan mampir ke rumah Pak Prabowo, ya udah, jadi akhirnya jadi tuan rumah di rumah itu. Jadi nggak ada urusan ya orang yang agak emosional begitu, kemudian atau orang yang bisa terlihat marah, kemudian ada urusannya dengan otoriteran. Ada yang bilang lagi, ini literally kita nggak punya politisi yang bisa kritik pemerintah ya. Zaman wartawan dulu at least masih ada Bang Fadlizon dan Bang Fahri Hamzah. Duo maut ini paling seru kalau udah challenging the status quo. Meskipun beberapa argumennya bikin tapi mereka konsisten. 2 periode Jokowi teriak-teriak. Sekarang nggak ada sama sekali loh. Siapa coba? Kebanyakan kita yang warga biasa sama-sama aktivis NGO dan pengamat dari lembaga ekonomi. Giliran ngelihat politisi muda, udah pada diam semua. Emang benar MK batalin presidensial threshold. Koalisi-koalisi ini bikin politisi jadi malas mikir. Mending 0% aja sih. Jadi rakyat biasa kayak kita bisa lihat parpol dan politisi mana yang berani dan come up dengan perubahan yang struktural. Ada juga yang bertanya di bawahnya. Dari pertanyaan pertama Pak Celi sudah kelihatan banget nih diskusi 80% settingan. Dimasukin Mbak Nana supaya ada unsur entertainment-nya aja. Coba jujur, di media sosial lebih banyak yang kritik pemerintah atau lebih banyak yang dukung pemerintah? Ekspresinya. Kalau di dunia nyatanya pasti lebih banyak yang dukung pemerintah, karena pemerintah sampai hari ini masih kuat hasil surveinya. Tapi di media sosial, komen-komen yang dukung pemerintah lebih banyak daripada yang mencela pemerintah. Media-media ada lebih banyak pembacanya yang mengkritik pemerintah atau yang mendukung pemerintah. Bocor Alus Tempo pernah di stop siaran nggak? Kritik-kritik yang insinuatif dari media-media dengan bikin judul aneh-aneh, ada yang pernah diperkarakan nggak media? Nggak dicaplok medianya. Politisi-politisi yang berkritik pemerintah masih ada. Adiana Pitupulu masih kritik pemerintah. Semua komisi yang ada di DPR, kalau Anda lihat sidang-sidangnya, itu keras-keras. Ada sama Menteri Keuangan mereka keras. Ya sama Kepala BGN mereka kritikannya tajam. Sama Menteri Pendidikan kritikannya tajam. Sama Menteri Perhubungan kritikannya tajam. Tapi itu kritik yang pada tempatnya. Bukan kritik yang membakar emosi massa, memecah belah persatuan. Kalau itu yang Anda anggap kritik, berarti Anda sudah salah paham dengan yang disebut dengan
kritik. Bang Celi masuk tuh bukan settingan, karena dalam konteks kemarin kita juga mau bicara soal geopolitik dan hubungan internasional, termasuk efeknya terhadap negara kita. Jadi settingan diskusi kemarin itu program prioritas pemerintah, geopolitik, ekonomi, lapangan kerja. Kan ada temanya. Jadi bukan berarti ada orang yang masuk kemudian dia tidak meledak-ledak dan tidak marah-marah itu kemudian settingan. Nggak ada satupun yang disetting di situ. Anda pikir siapa yang bisa menyeting diskusi selama 7 jam? Siapa yang bisa menyeting diskusi on air selama 4 jam? Yang bisa tayang selama 4 jam siapa sutradara yang bisa setting itu? Ini bukan settingan. Kita ngomong-ngomong settingan tuh 5 menit, oke itu settingan. 10 menit, oke itu bisa settingan. 15 menit, oke. 30 menit, oke. Tapi udah di atas 1 jam, settingan siapa? Diskusi mana yang bisa disetting lebih dari 1 jam? Pasti sudah keluar aslinya semua itu. Pertanyaan terdalam, keingintahuan dia paling dalam sudah dia gali di situ dalam diskusi 4 jam itu. Jadi tidak ada yang settingan di sana. Ada yang nanya lagi, untuk apa ada Mardigu di situ? Penasaran pertimbangan apa yang dipakai untuk masukin Mardigu sebagai salah satu tokoh yang diundang? Apa mau di permintaan Pak Prabowo atau tim sekitarnya menganggap beliau relevan? Orang-orang yang diundang di sana itu tentu sudah dengan pertimbangan matang. Mardigu itu yang minta langsung Pak Prabowo. Karena saya ikut dalam perencanaan itu yang minta langsung Mardigu, karena Mardigu banyak kritik terhadap pemerintah dan keras terhadap pemerintah. Bahkan ada yang nyaranin, Pak, hati-hati Pak, nanti Pak Mardigu bisa aneh-aneh di forum. Pak Prabowo silakan datang. Najwa Shihab selalu frontal terhadap pemerintah, sering frontal terhadap pemerintah dan konsisten bertanya dengan kritis, ala-ala persekutor. Kadang-kadang pertanyaannya lebih tajam daripada jaksa di sidang pengadilan. Tapi presiden bilang, nggak apa-apa, bagus kalau ada pertanyaan. Jadi ada pertanyaan yang friendly, ada yang setengah friendly, setengah kritis, ada pertanyaan yang betul-betul kritis dan tajam. Karena pemerintah butuh yang tiga-tiga macam itu pemerintah butuh. Yang dukung pemerintah, tentu pemerintah butuh. Yang di tengah-tengah, yang swing-swing, kadang dukung, kadang kontra, pemerintah juga perlu itu. Yang betul-betul tajam dan konsisten juga betul-betul dibutuhkan. Dan Bang Mardigu, ketika di sana, kalaupun Anda nggak ngelihat kemudian dia bertanya yang frontal dan tajam, itu keputusan dia, tidak diintervensi. Silakan tanya sama Bang Mardigu. Bahkan kemudian dia banyak setujunya dengan jawaban-jawaban presiden, dia bikinkan video-video berikutnya yang menjelaskan apa hasil percakapan dia dengan presiden. Jadi ini yang saya bilang tadi, jangan sok ngerasa paten sendiri sehingga orang lain Anda anggap nggak paten. Paten-patenan ini bukan kita menilai diri sendiri, tapi orang menilai diri kita. Jadi kalau presiden ingin ada Mardigu di situ untuk bertanya ke presiden, harapan presiden Mardigu bertanya yang tajam. Tapi ketika misalnya Mardigu waktu itu bertanyanya, Anda anggap kok kurang galak, itu pilihannya Bang Mardigu. Jadi begitu. Saya ada di sana, ketika perencanaan saya ada, ya ketika persiapan saya ada, ketika acaranya saya ada, on the record saya ada, off the record saya ada. Saya bisa jadi saksi. Nggak ada yang diatur-atur, kamu nanya ini, kamu. Justru kita nanya, nanti abang mau nanya apa? Sehingga alurnya bisa kita susun. Sebelum acara itu saya kumpulkan semua penanya, saya nanya, nanti Bang Khatib Basri mau nanya apa? Oh, tanya ini saya urutkan urutan sini ya. Saya tanya Bang Celi mau nanya apa? Bang Celi bilang saya mau nanya ringan-ringan dulu. Oh, kalau gitu abang yang pertama. Bagaimana presiden memilih bentuk istirahatnya tuh kayak apa? Relaksasinya kayak apa? Oh, kalau gitu pertanyaan pertama Bang, karena pertanyaan ringan dulu. Semakin ke belakang semakin berat pertanyaannya. Untuk mengatur alur aja. Jadi bukan buat mengatur kamu nggak boleh nanya ini. Bang Khatib Basri tanya, saya mau nanya soal lapangan pekerjaan. Kalau gitu abang di tengah Bang. Atau abang di belakang Bang. Bisa begitu. Harusnya kita mengapresiasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dan sekarang kan tidak hanya presiden. Menteri-menteri juga tampil di podcast. Rata-rata podcastnya lebih dari 1 jam. Dan itu juga nggak bisa disetting-setting. Mungkin belum semua menteri, tapi ada cukup banyak menteri yang tampil di podcast, tampil di diskusi, menjawab pertanyaan-pertanyaan dan keingintahuan publik, bahkan untuk hal-hal yang sifatnya kebijakan atau polisi pemerintah secara umum di luar tupoksi dia. Anda bisa lihat Bang Fahri Hamzah
menjawab keingintahuan publik. Bang Nusron menjawab keingintahuan publik. Ya, Anda bisa melihat Ibu Menkom Diji tampil menjawab keingintahuan publik. Beberapa wamen investasi, wamen pekerja migran, wamen perempuan, wamen apa lagi? Yang tampil juga menjawab keingintahuan publik di berbagai diskusi. Menjawab keingintahuan publik itu nggak harus melalui misalnya press release, sekedar press release, tidak hanya seperti itu. Menjawab keingintahuan publik tidak harus ada acara di televisi lagi, nggak harus seperti itu. Karena sekarang pilihan-pilihannya banyak. Tidak harus di seminar, tidak harus karena pilihan-pilihannya banyak. Karena sekarang eranya era kemajuan teknologi informasi, orang lebih banyak menonton podcast, diskusi bersama para influencer, tanya jawab pendek. Ya itu semua bisa memberikan informasi untuk memenuhi keingintahuan publik. Dan Presiden membungkus semua itu dengan tayangan yang jauh lebih panjang dan merangkum semua keingintahuan publik di masa itu. Kira-kira kan sudah mungkin belasan pertanyaan itu, belasan pertanyaan dengan pendalaman yang sangat tajam dan butuh data-data pendukung yang kuat, yang semuanya dijawab dengan baik oleh Presiden. Persoalan puas dan tidak puas itu urusan lain. Itu urusan Anda. Ya. Ada yang puas, alhamdulillah. Ada yang tetap tidak puas, tidak apa-apa. Karena ketidakpuasan ini kan juga jadi obat. Nanti bisa dipakai untuk memperbaiki hal-hal berikutnya. Tapi kebencian, sinisme, itu bukan sesuatu yang proper dalam menyikapi tayangan video Presiden. Ada yang ngerasa diskusinya tidak bermutu, kenapa? Karena dia tidak diundang. Ada yang ngerasa diskusinya settingan, kenapa? Karena dianggap ada pendukung pemerintah di sana. Tapi dia lupa ada juga yang bukan pendukung pemerintah dalam diskusi itu. Ya. Ada yang merasa ini hanya sebagai gimmick karena dicurigai ada baku atur di belakangnya. Sekarang saya kasih tahu bagaimana cara baku atur diskusi selama 4 jam on air. Nah ini, saya hanya ingin menyampaikan apa yang terjadi di balik layar Hambalang, menyampaikan apa adanya, dan yang saya sampaikan ini bisa di cross check kepada seluruh peserta yang hadir pada saat itu. Ada nggak baku atur yang seperti yang Anda pikirkan? Ada nggak settingan-settingan seperti yang Anda konspirasikan? Ya. Ada nggak mereka menganggap Presiden pada saat itu emosional dan temperamen? Atau mereka malah menanggapi itu biasa saja dan kemudian ketawa-tawa setelah itu? Silakan tanya sama mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya share kali ini. Nanti mungkin di kesempatan lain kita bisa share yang lebih banyak. Atau mungkin lewat tanya jawab, ada yang Anda ingin tahu, silakan kirim di kolom komentar atau kirim pesan di channel Mikrofon Hasan Nasbi. Nanti kita akan coba jawab. Terima kasih, sampai jumpa lagi.